Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Ya meskipun kita tahu pandemi masih seperti ini, cuman jangan pernah kalian patah semangat, jangan pernah kalian putus asa. Terutama kalian kan sudah kelas 12, mau tidak mau kalian sudah harus beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Kemungkinan kalian pun nanti akan memasuki dunia industri dengan keadaan yang seperti ini. Apalagi seperti kita ketahui vaksin masih belum berada di tangan masyarakat umum, masih berada di tahap pertama yaitu pada tenaga kesehatan dan juga eh, petugas-petugas yang bekerja di pelayanan umum. Nah, kepada kalian semua saya ingatkan selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa selalu 3M. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas materi yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya ataupun tugas yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, yuk kita sama-sama bahas. Sebelumnya ingat, selalu catat poin-poin penting yang ada pada pertemuan kita pada hari ini. Dan jangan lupa selalu untuk mengarsipkan segala latihan-latihan soal yang pernah kita lakukan. Jangan sampai soal-soal yang sudah kita bahas sama-sama itu tidak ada arsipnya ataupun hilang ketika nanti kalian butuh soal-soal tersebut untuk belajar, kalian nggak dapat mencarinya gitu. Jadi harus benar-benar diarsipkan dengan baik, harus benar-benar disimpan dengan baik. Kalau bisa, kalian simpan dalam satu kelas, dalam satu file Google Drive mungkin. Silahkan sekreatif kalian. Setidaknya itu menjadi pegangan kalian nanti untuk mempersiapkan ujian sekolah berstandar nasional. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama masuk ke pembahasan soalnya. Nah, ke sini ada 5 soal berbentuk uraian. Ya, agak berbeda nih, karena saya tidak ingin kalian hanya bisa menjawab soal-soal yang berbentuk pilihan ganda. Karena kalau pilihan ganda kan kemungkinan benarnya itu 25%. Jadi, mau tidak mau, eh, cara-cara goblok pun bisa dilakukan. Atau mungkin luck ataupun keberuntungan pun masih bisa. Nah, untuk soal-soal berbentuk uraian ini agak berbeda, perlu perhatian khusus. Karena untuk soal-soal yang berbentuk uraian ada aja berbentuknya pertanyaan tertutup ataupun pertanyaan terbuka. Kalau tertutup, misal apa sih pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln? Nah, itu salah satu contoh pertanyaan yang tertutup. Kalau terbuka kan misal sebutkan macam-macam ancaman dalam bidang ekonomi. Nah, itu kan agak terbuka. Nah, kenapa? Karena kalau terbuka mengundang banyak analisa dari kalian masing-masing. Jadi nggak mesti berasal dari buku tok ataupun dari pendapat seseorang tok gitu loh. Nah, pada kesempatan kali ini, yuk kita coba untuk menjawab ini semua. Pertanyaan yang pertama. Jadi ini ada beberapa soal yang mungkin panjang-panjang gitu. Ini saya singkat jadi intinya aja apa. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 4 syarat naturalisasi atau permohonan menjadi warga negara Indonesia. Oke, sebelumnya, sebelum kita jawab, kalian harus tahu dulu, naturalisasi itu apa? Naturalisasi itu adalah permohonan seseorang untuk menjadi warga negara Indonesia. Misal dia berasal dari negara lain, kemudian merasa bahwa memiliki kedekatan secara khusus, kedekatan secara emosional lah dengan Indonesia. Misal dia lama tinggal di Indonesia atau mungkin pasangannya tinggal atau berasal dari Indonesia, akhirnya menjadi warga negara Indonesia, atau mungkin ingin bekerja di Indonesia, memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu salah satu contohnya adalah dengan naturalisasi. Nah, apa aja sih syaratnya? Yang pertama, kalian harus tahu bahwa yang namanya naturalisasi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu bisa diajukan dengan persyaratannya banyak sebenarnya. Di sini kalau tidak salah ada 10, kalian bisa lihat ada 10. Yang pertama, usia kalian minimal 18 tahun atau kalian sudah kawin. Kemudian yang kedua, setidaknya kalian tinggal 5 tahun secara berturut-turut di Indonesia. Artinya kalian nggak pernah pindah nih dalam jangka 5 tahun nih. Misal dari 2010 atau sampai 2015, kalian tetap tinggal di Indonesia, nggak pernah keluar-keluar. Kemudian atau paling singkat
10 tahun tinggal di Indonesia dengan keadaan ya tidak berturut-turut. Misal tahun 1990 sampai 1993 kalian di Indonesia. Terus kemudian 94 kalian ke luar negeri. Balik lagi ke Indonesia selama 7 tahun kemudian. Nah, itu salah satu contohnya mungkin. Oke, yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Jelas lah ya, kalau nggak sehat jasmani maupun rohani, ngapain jadi warga negara Indonesia gitu. Artinya kalau secara rohani dalam tanda petik tidak waras ya, secara poin-poin kewarganegaraan juga kayaknya dia nggak mikirin gitu loh. Masa dia mikirin nyoblos ataupun pemilihan umum, ya enggak. Kemudian dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, biasanya ini sedikit dites nih biasanya, yaitu dengan membaca pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Lalu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jadi selama di Indonesia dia bersih nih, nggak ada pidana apapun. Jadi tinggal di Indonesia menjadi orang yang baik. Ya iyalah, ngapain seorang yang terpidana lah dalam tanda petik, ataupun orang yang pernah memiliki catatan secara dalam kepolisian, kemudian dijadikan warga negara Indonesia. Kayaknya mendingan nyari orang yang lebih bermanfaat sedikit dalam tanda petik ya. Kemudian jika dengan memperoleh kewarganegaraan dia tidak menjadi berkeluarga negaraan ganda. Artinya apa? Jangan sampai dengan menjadi warga negara Indonesia dia juga menjadi manusia yang memiliki 2 kewarganegaraan. Nah, ini dihindari di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Lalu mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, lalu membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Nah, ini sempat kalian tahu lah mungkin kasus Gloria, sempat rame bahwa untuk menjadi warga negara Indonesia secara naturalisasi itu memerlukan biaya kurang lebih 5 juta untuk pendaftaran dan administrasinya sebesar 50 juta. Itu kalau tidak salah ya, silahkan dikoreksi sendiri mungkin. Pendeknya pengetahuan saya itu pendaftarannya 5 juta, kemudian biaya administrasinya 50 juta. Selanjutnya, membuat permohonan secara tertulis dan berbaterai, pastilah. Supaya apa? Supaya legal. Dan lampiran dokumen-dokumen, biasanya lah foto-foto kopi segala macam lah, paspor dan segala macam. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kalau kalian gak ingat gimana? Sebenarnya membahas tentang naturalisasi, ingatlah bahwa ada 4 minimal dah yang setidaknya gitu ada dalam persyaratan itu. Yang pertama adalah usia. Sebentar, kita highlighter nih, usia minimal 18 tahun, ya kan? Dengan usia minimal 18 tahun ini udah pastilah gak mungkin waktu warga negara di bawah 18 tahun itu bisa mengajukan permohonan, pasti harus di atas 18 tahun. Kemudian yang ini nih, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini juga pasti kalian tahu lah di berita-berita manapun, atau mungkin kalian redaksinya bisa menghafal Pancasila ataupun menghafal Undang-Undang Dasar atau menghafal lagu kebangsaan, itu juga boleh. Karena yang namanya PPK ini tuh nggak mesti tok plek-ketiplek ya dari kata-katanya dari 1, 2, 3, 4, enggak. Jadi yang penting intinya dapat gitu loh. Lalu yang ketiga nih, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia asal tidak berkewarganegaraan ganda. Kenapa? Ya pastilah yang namanya berkewarganegaraan gak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Bahkan kalau boleh pun biasanya itu dalam keadaan khusus, karena misalnya dia adalah anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan A, kemudian lahir di tempat yang berkewarganegaraan B, dimana dia lahir di negara yang ius soli sementara orang tuanya berasal dari ius sanguinis. Nah, itu pembahasan kita sebelumnya lah. Lalu yang terakhir, kalian bisa nih mengingat tinggal paling singkat 5 tahun.
Pasti udah tahu kan, setidaknya 5 tahun pernah di Indonesia. Nah itu tadi mungkin minimal 4 lah, atau mungkin paling ininya sehat jasmani maupun rohani. Nah itu udah ya kali kalian nggak bisa nggak bisa nyampe berpikirnya gitu loh, bahwa untuk menjadi seorang warga negara Indonesia harus sehat. Oke, jadi setidaknya ada 4 itulah, atau 5 itu. Membayar uang, pokoknya setidaknya ada inilah, gak mesti kata-katanya sama, kalian boleh dengan redaksi kalian masing-masing, setidaknya intinya ada sama. Yuk selanjutnya, nomor 2, sebutkan 4 dampak positif dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, ini kan agak panjang kan tadinya soalnya, jadi kita pendekin aja. Apa sih dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah? Nah, sebenarnya karena pertanyaannya bersifat analisa, maka selama jawabannya adalah hal yang positif berkaitan dengan otonomi daerah, maka saya anggap benar apapun yang kalian sebutkan. Misal, secara umum daerah dapat memaksimalkan potensi masing-masing. Kemudian efisiensi anggaran, kemudian efektivitas kebijakan, ya tergantung analisa kalian masing-masing juga pokoknya. Nah ini yang kemarin banyak tuh, efisiensi anggaran lah, efektivitas kebijakan, nah itu benar. Jadi apapun selama dia adalah hal positif terkait dengan adanya otonomi daerah, maka akan saya anggap betul. Jadi nggak ada patokannya, ini silahkan berdasarkan analisa kalian masing-masing. Kemudian pertanyaan ketiga, nah ini soal tentang hak asasi manusia. Ini di kelas 11 sebenarnya harusnya udah hafal ya. Sebutkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan HAM. Intinya sih, gimana sih caranya untuk menangani HAM atau hak asasi manusia? Nah, sama juga nih, karena sifatnya analisa, maka apa? Maka jawabannya yang penting berkaitan dengan upaya menegakkan hak asasi manusia, maka akan saya anggap benar. Misal apa? Kalian pasti akan menjawab nih yang banyak nih kemarin ya, supremasi hukum, kemudian pengadilan HAM, kemudian ada Komnas HAM, lalu instrumen HAM dan sebagainya. Itu boleh. Cuman kalau boleh saya saran, bisalah kalian untuk mengutarakan dalam berbagai aspek. Misal berdasarkan instrumen kan peraturan kan, berarti apa? Dalam menegakkan HAM, berarti yang pertama harus ada aturan-aturannya. Kenapa? Karena ya untuk melindungi semua harus ada dasarnya. Dalam menegakkan HAM juga harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah instrumen atau peraturan-peraturan. Baik itu berdasarkan konvensi, ataupun hasil dari perjanjian, ataupun berdasarkan undang-undang yang dirancang oleh DPR. Kemudian yang kedua adalah lembaga perlindungan dan penegakan HAM. Ini banyak kan lembaga yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia, seperti Komnas HAM, kemudian Komnas Perempuan, KPAI, dan sebagainya kan, termasuk dengan pengadilan dan lembaga bantuan hukum. Kemudian berkaitan dengan aspek sosial, yang namanya hak asasi pasti berkaitan dengan aspek sosial. Bagaimana? Artinya apa? Kita harus nih saling harmonisasi antara hak dan kewajiban. Jadi jangan sampai kita terlalu menuntut hak tapi kita tidak pernah melaksanakan kewajiban kita. Nah, itu tidak boleh. Harus apa? Harusnya berjalan beriringan dan seimbang kedua-duanya. Tuh, itu tadi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan HAM. Secara garis besar sebenarnya yang penting adalah upaya yang kalian ketahui gitu loh. Terlepas bagaimana analisa kalian sendiri. Yang penting yang kalian ketahui dengan apakah kita bisa melindungi hak asasi orang lain. Lalu, yang keempat, sebutkan 4 ciri pemerintahan yang demokratis. Sebenarnya ini juga gampang sebenarnya. Kalian cuma pikir, apa sih bentuk demokrasi itu? Intinya, yang pertama apa? Supremasi hukum lah, kemudian adanya kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Ciri-ciri utamanya seperti itu. Yang pertama kan, yang paling penting sebenarnya, menurut saya ini ya, ini mungkin bisa kalian pakai atau tidak. Yang namanya pemerintahan yang demokratis, yang pertama adalah adanya pergantian kekuasaan. Contoh di negara manapun kayaknya sekarang udah menganut sistem demokrasi. Artinya apa? Secara bertahap dia pasti berganti. Gak mungkin
terus-terusan ya kan, dari tahun 2000 sampai 2050 presidennya itu terus. Nah itu bukan termasuk contoh sistem pemerintahan yang demokratis. Harus ada pergantian kekuasaan. Contoh di Indonesia kan 5 tahun sekali kita melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kemudian adanya pemilu tadi saya sebutkan, karena adanya pergantian kekuasaan maka adanya pemilihan umum. Lalu yang ketiga, tentu hak asasi manusia dijunjung tinggi. Jadi semuanya bebas melakukan apapun, tapi berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Lalu adanya rekrutmen politik yang terbuka. Kenapa? Karena kalau adanya pergantian kekuasaan dan adanya pemilihan umum, maka yang namanya rekrutmen politik harus terbuka. Semua orang berhak untuk dipilih dan juga memilih. Semua orang berhak untuk masuk partai politik atau bahkan menduduki jabatan di pemerintahan. Dan terakhir adalah kebijakannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Tentu yang namanya pemerintahan yang demokratis, artinya apa? Setiap kebijakannya harus memiliki dampak yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang utama nih, 5 ciri utama dari pemerintahan yang demokratis. Kalau kalian ingin secara simpelnya, mungkin kalian gak hafal, gak apa-apa. Menurut kalian pemerintahan demokratis itu seperti apa sih? Yang pasti kalian akan berpikir tentang hak asasi manusia. Itu udah pasti akan muncul, hak asasi manusia. Kemudian pemilu. Kemudian ada apa lagi? Supremasi hukum, boleh. Supremasi hukum, boleh. Kemudian apa lagi? Masyarakat bebas berpendapat, itu juga boleh. Sudah 4, sudah pasti kan? Pokoknya apapun selama dia adalah pemerintahan yang demokratis, entah itu berdasarkan siapapun, berdasarkan pendapat siapapun, atau bahkan berdasarkan analisa kalian sendiri, maka saya anggap betul. Lalu yang terakhir, jelaskan urusan-urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh pemerintahan pusat dalam rangka apa? Pelaksanaan otonomi daerah. Ingat, di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ataupun otonomi daerah, kita berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang Pemda. Dan di sana diatur bahwa ada beberapa hal yang pemerintahan daerah tidak pegang. Yang pertama adalah politik luar negeri. Kenapa? Ya, gak mungkin pemerintahan daerah itu bisa melaksanakan hubungan internasional dengan misalnya daerah dengan negara lain. Bisa, cuman tentu saja itu berdasarkan asas-asas kebijakan-kebijakan yang ada di suatu negara. Jangan sampai dari dari suatu daerah ke suatu negara, misal city to state ataupun government to state, government to city. Yang ada adalah suatu negara ke negara atau G2G, government to government, dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain, dari pemerintahan negara A ke pemerintahan negara B. Itu politik luar negeri. Nih, jangan sampai kalian lupa bahwa yang namanya politik luar negeri itu juga berkaitan dengan kedutaan dan masalah-masalah lain yang menyangkut masyarakat negara kita lah dalam hal ini gitu loh, di negara lain. Misal kedutaan, apakah ada kedutaan dari Jakarta di negara lain? Nggak ada. Kedutaan pasti kedutaan besar Republik Indonesia. Lalu yang kedua, pertahanan. Yang namanya pertahanan dan juga keamanan pasti itu udah dalam lingkupnya pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah udah nggak mikirin lagi yang namanya pertahanan, udah pasti berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia. Kemudian keamanan berarti berkaitan dengan kepolisian. Itu udah bukan domainnya pemerintahan daerah, tapi pemerintahan pusat. Kenapa? Untuk mengamankan semuanya harus dipegang teguh sama pemerintah pusat atau dipegang oleh pemerintah pusat kewenangannya. Misal mengangkat Kapolri, mengangkat jenderal TNI, nah itu udah bukan kewenangannya daerah. Jadi masa tiap daerah ada jenderal-jenderal TNI? Enggak. Ataupun ada Kapolri di tiap daerah, Kapolda tiap daerah yang diiniin sama pemerintah daerah? Enggak. Lalu justisi. Artinya apa? Yang namanya pembuatan peraturan, pengadilan pun itu adanya di pemerintahan pusat. Gak mungkin lah ngurusin pemerintahan daerah terkait dengan pengadilan. Misal
pengadilan daerah Bandung, nggak ada. Yang ada di dalam ilmu kehakiman, yang namanya pengadilan itu pasti dipegang oleh yang namanya negara. Dalam ini kan adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta diawasi oleh Komisi Yudisial. Di daerah bener ada, cuman penempatannya di daerah, bukan kekuasaan ataupun kewenangannya ada di daerah. Contohnya apa? Pengadilan negeri ada di daerah, pengadilan tinggi juga di daerah. Pengadilan negeri itu biasanya ada di kabupaten kota, itu pasti udah ada tuh pengadilan negeri. Kalau pengadilan tinggi biasanya di ibu kota suatu daerah. Misal di Jawa Barat ada di Bandung. Kemudian Mahkamah Agung. Itu terus. Itu tahapan-tahap bukan tahapan, maksudnya hierarkinya lah. Tangganya seperti itu. Lalu ada moneter dan fiskal. Ngapain kita ngurusin masalah mata uang? Itu udah urusan Bank Indonesia dan juga pemerintahan daerah ya, nggak ada urusannya. Lalu yang terakhir adalah masalah agama. Pemerintah daerah memang ada beberapa daerah yang memiliki kewenangan khusus. Contohnya adalah Nanggroe Aceh Darussalam. Cuman dia tidak dalam domain untuk mengatur suatu agama. Misal yang boleh di suatu daerah itu agama ini. Nggak ada. Yang ada apa? Misal kebijakannya berdasarkan contoh di Aceh ya, karena memiliki kekhususan sendiri, akhirnya negaranya berdasarkan dengan aturan-aturan agama Islam, sehingga semua yang ada di situ berhak ataupun wajib untuk mengikuti yang ada di sana. Kalau berdasarkan agama, kebijakannya di daerah lain yang nggak ada. Daerah lain ya udah, kalian melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di pemerintahan pusat. Jadi agama ini salah satunya mungkin tentang haji, ya kan, berdasarkan kuota haji, kemudian keberangkatannya segala macam. Nah, itu udah domainnya pemerintah pusat. Atau bahkan agama yang diakui, ya nggak ada. Misalnya agama yang diakui di Jawa Barat ini doang, misalnya agama yang diakui di Sumatera Utara ini doang, di Aceh ini doang, nggak ada. Itu tadi adalah bahasan kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil ataupun mencerna berbagai informasi yang ada di pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa selalu dicatat poin-poin penting agar apa? Agar nantinya kalian memiliki catatan-catatan ataupun bukti kalau nanti saya tanya, buktinya apa kalau kalian belajar atau mengerjakan tugas. Nah, itu harus diarsipkan, harus didokumentasikan dengan baik. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mengisi presensinya, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian menginformasikan kemungkinan di minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Bentuknya seperti apa nanti akan saya informasikan kemudian ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, atau nantinya pokoknya akan saya informasikan di Google Classroom. Jadi pesan saya, yang pertama, jangan lupa untuk selalu mencatat poin-poin penting. Yang kedua, selalu dokumentasikan ataupun arsipkan semua pembelajaran kita agar nantinya kalian bisa mengingat kembali suatu saat. Karena sekarang kan pembelajarannya berdasarkan daring, kemudian kalian juga sekarang memasuki Merdeka Belajar, era Merdeka Belajar. Jadi kalian kapanpun kalian belajar silahkan. Misal kalian tengah malam sambil bengong pengen buka-buka materi PPKN, silahkan. Nah, itu aja materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.